punya sifat al-basir. Allah maha melihat. Bapak mau cerita tentang Allah maha melihat dan seorang yang merasa selalu dilihat oleh Allah. Coba dengarkan semua. Nanti kita dapat pelajaran dari sini. Dulu ada seorang kiai, ustadz. Dia punya murid jumlahnya 40. Dari 40 ini ada satu murid yang sangat dia sayangi. Bahkan lebih dia sayangi. Sehingga saking sayangnya kiai ini kepada satu murid tadi, murid yang lain merasa iri. 39 murid yang lain merasa iri kepada anak yang satu ini. Karena mereka iri, mereka sampai protes kepada kiainya. Suatu malam mereka rame-rame datang. Yang disayang kiai tadi tidur. Yang 39 ini rame-rame datang ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai, ada apa murid-muridku? Mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi ada yang ingin kami sampaikan, yang mengganjal di dalam hati kami. Ada apa murid-muridku? Kami perhatikan setiap hari, sepertinya Pak Kiai ini sangat menyayangi si anu itu, si murid yang satu itu. Sementara kami biasa-biasa saja. Rasa-rasanya Pak Kiai tidak adil. Pak Kiai kurang adil, padahal murid Pak Kiai itu 40 orang, tapi seolah-olah cuma satu. Kami ini kok kayak nggak dianggap Pak Kiai. Kami protes Pak Kiai. Oh itu, baik. Ini karena sudah malam, kalian pulanglah dulu. Besok pagi datang lagi ke sini baru saya jawab. Pulanglah mereka tanpa mendapatkan jawaban. Singkat cerita, malam selesai, pagi pun tiba. Mereka sudah siap-siap seperti biasa. Pagi-pagi, sudah sarapan, sudah mandi. Mereka siap menghadap Pak Kiai. Sampailah di depan rumah Pak Kiai, termasuk anak yang paling disayang. Karena memang pagi-pagi mau belajar mendapatkan ilmu dari Pak Kiai. Setelah kumpul, Pak Kiai bilang sama anak-anak, wahai anak-anakku semua, murid-muridku semua, tadi malam kalian rame-rame datang untuk meminta penjelasan. Hari ini akan saya jelaskan. Coba kalian lihat, di situ ada 40 ekor anak ayam. Sama jumlahnya dengan jumlah kalian. Ada 40 pisau pula di sebelahnya. Sama juga jumlahnya. Masing-masing kalian coba ambil satu anak ayam dan ambil juga satu pisau. Mereka pun mengambil, pegang, semuanya ambil pisau. Sudah diambil? Sudah Pak Kiai. Masing-masing sudah dapat ayam? Sudah Pak Kiai. Pisaunya? Sudah. Oke, kalau sudah dengarkan aba-aba dari saya. Wahai anak-anakku semua, pergilah kalian kemana saja yang tidak ada yang melihat. Setelah itu kalian sembelih anak ayam itu. Siapa Kiai? Termasuk anak yang paling disayang. Siapa Kiai? Kami akan laksanakan. Mereka pun bertebaran. Ada yang lari ke belakang rumah. Lihat kanan kiri tidak ada orang. Ayam pun dipotong. Ada yang lari naik ke atas pohon mangga. Lihat kanan kiri bawah tidak ada orang. Ada yang masuk ke dalam sumur yang kering, lompat ke bawah, tidak ada orang. Ada yang masuk ke semak-semak, lihat kanan kiri tidak ada orang. Ada yang masuk ke gua, sepi tidak ada orang, lihat kanan kiri tidak ada. Singkat cerita, selesai mereka melaksanakan tugas dari Pak Kiai. Mereka pun berkumpul, berapi-rapi. Ditanya sama Pak Kiai, anak-anakku semua, sudah kalian
potong ayamnya, kompak jawabnya, sudah Pak Kiai. Bagus, kamu memang murid-muridku yang pintar, kamu memang muridku yang taat. Tiba-tiba dari belakang ada suara ayam. Semua orang tertuju kepada suara ayam, melihat. Rupanya anak yang paling disayangi Pak Kiai tadi belum menyembelih anak ayam itu. Disolain sama yang lain. Coba nengok tuh Pak Kiai, murid kesayangan Pak Kiai. Coba, gak ada yang motong ayam seperti yang disuruh sama Pak Kiai. Semua mereka menyorahi. Lalu, oke, tenang. Dipanggil anak itu. Sini nak. Sambil tertunduk kepalanya. Karena dia belum memotong ayam. Sambil tertunduk berjalan ke depan Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, saya belum memotong anak ayamnya. Kenapa kamu belum memotong, nak? Kenapa kamu belum memotongnya? Apa kata anak? Pak Kiai, saya tadi sudah berusaha dengan keras. Saya pergi ke tempat yang sepi, yang tidak ada lihat. Saya masuk ke semak-semak. Begitu saya memotong, saya lihat kanan kiri tidak ada orang. Pas saya memotong, ternyata ada Allah yang melihat. Gak jadi saya potong. Habis itu saya juga pergi ke rumah guru yang tidak pernah orang lewat di situ. Tempatnya sepi. Saya lihat kanan kiri tidak ada orang. Ketika saya mau menyembelih, ada Allah yang melihat. Gak jadi dipotong. Saya juga mau memanjat pohon. Bukan cuma pohon apa, pohon durian. Saya panjat. Saya lihat kanan kiri. Begitu saya mau menyembelih, ada Allah yang melihat. Saya juga sudah masuk ke dalam gua, paling jauh lagi guanya. Begitu saya mau lihat kanan kiri tidak ada orang, saya mau menyembelih, ternyata ada Allah yang melihat. Jadi kamu gak jadi disembelih? Iya, sebab Pak Kiai tadi pesan, anak-anak cari tempat yang tidak ada yang lihat, lalu sembelih anak ayat ini. Ternyata dimanapun saya bersembunyi Pak Kiai, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia tidak jadi menyembelih anak ayam itu. Pertanyaan Bapak kepada kalian, pantas nggak anak itu disayang? Pantas. Baik nggak anak itu? Baik. Jadi kalau ada murid yang disayang oleh kiainya, karena memang anak itu pantas diberikan kasih sayang. Iya, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di rumah Allah lihat kita, mau di kamar Allah lihat kita, di sekolah Allah lihat kita, di jalan Allah lihat kita. Di mana saja kita sembunyi, Allah selalu melihat kita. Di siang hari Allah lihat kita. Di malam hari orang lagi tidur, Allah lihat kita. Di mana saja kita berada, merasalah selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.